Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkannya. Sebelum itu, apabila kita mendapati sebuah musibah atau mendengar sebuah musibah seperti telah meninggalnya kerabat atau keluarga kita, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat istidraj, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ketika baru saja mendapati orang yang baru meninggal. Di antaranya yang pertama, memejamkan mata. Jadi kita dianjurkan untuk memejamkan mata orang yang baru saja meninggal. Yang kedua, kita mendoakan kebaikan untuk si mayit. Dan yang ketiga, kita merapatkan atau mengikat dagu si mayit agar tidak terbuka. Dan yang keempat, menutupi tubuh si mayit dengan kain. Dan yang terakhir, hendaklah kita menyegerakan penyelenggaraan si mayit agar secepatnya bisa dikuburkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tata cara memandikan si mayit. Sebelum itu ada beberapa perangkat atau alat yang mesti kita butuhkan dalam memandikan si mayit. Di antaranya sarung tangan jika dibutuhkan, masker penutup mulut. Hal ini ditujukan agar orang yang memandikan si mayit terhindar dari najis, kotoran, atau penyakit. Gabus atau kain pembersih tubuh si mayit. Sabun, sampo, kapur barus yang nantinya akan dicairkan dengan air atau boleh juga diganti dengan wewangian. Gayung, handuk, dan alat-alat lainnya yang dirasa perlu untuk memandikan seperti gunting kuku, dan lain sebagainya. Ini kita akan masuk pada proses memandikan si mayit. Pertama-tama hendaklah kita gunakan sarung tangan. Hal ini ditujukan agar orang yang memandikan jenazah terhindar dari atau terjaga dari najis, kotoran, atau penyakit. Dan juga gunakan masker apabila dibutuhkan. Pertama-tama hendaklah kita membaca basmalah dan niat karena Allah. Selanjutnya, jika ada perhiasan atau gigi palsu yang melekat pada tubuh si mayit, hendaklah itu diangkat atau ditanggalkan terlebih dahulu, dilepaskan terlebih dahulu jika memungkinkan. Selanjutnya, kita bersihkan rongga mulut si mayit, kuku, kita bersihkan juga kukunya, kuku kaki dan kuku tangan. Selanjutnya kita lemaskan persendian, kita angkat kepala si mayit dan kita lemaskan persendiannya seperti di leher dan juga di perut. Kita tekan secara perlahan agar kotoran yang melekat di tubuh si mayit nanti bisa kita angkat. Dan selanjutnya kita membersihkan
kita mewudukkan si mayit terlebih dulu, yakni kita berwuduk seperti biasa. Kita lakukan istinja terlebih dahulu dengan menggunakan kain untuk membersihkan, untuk beristinja. Selanjutnya kita berwuduk. Anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Rambut dibersihkan semuanya. Telinga dan kaki. Nah, setelah itu barulah kita memakaikan sabun dan sampo untuk membersihkan si mayit. Dan juga sabun untuk membersihkan tubuh si mayit. Angkat ke kanan. Dan juga ke kiri. Lalu kita alirkan air dari ujung rambut sampai ke kaki, dimulai dari sebelah kanan. Kemudian kiri. Dan untuk siraman terakhir, kita menggunakan air kapur barus yang telah dicairkan atau wewangian lainnya. Kita alirkan ke seluruh tubuh. Ini untuk siraman terakhir. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap mengafani jenazah. Karena di sini kita akan mengafani jenazah perempuan, maka kain kafan yang kita butuhkan adalah sebanyak 5 helai. 2 helai untuk bagian lapis luar, 1 helai untuk rok, 1 helai untuk baju yang telah kita buatkan lubangnya, lubang untuk kepala, dan 1 helai lagi untuk jilbab. Kemudian tali, kita juga udah siapkan tali sebanyak 5 buah. Selanjutnya kapas, kapur barus atau wewangian. Jadi langkah yang pertama yaitu mulai kita menyusun tali. Kita bentangkan dan kita perkirakan yang pertama yaitu di bagian ujung kepala. Kemudian di bagian leher, di bagian sedekap tangan, di bagian lutut, dan yang terakhir itu di ujung kaki. Nah, selanjutnya kita bentangkan, kita letakkan
dua bagian yang untuk lapisan luar. Nah, setelah itu boleh kita berikan wewangian ataupun kapur barus. Selanjutnya jilbab, taruh bagian jilbabnya. Selanjutnya bagian rok, dan bagian baju. Kita kasih wewangian di setiap lapisnya, itu boleh. Nah, setelah itu barulah kita angkat si mayit ke atas kain kafan. Nah, sebelum kita membungkusnya dengan kain kafan, kita tutup terlebih dahulu bagian-bagian anggota tubuh yang berlubang. Misalnya itu di bagian mulut ya, bagian mulut, hidung, telinga, dan bagian jika ada yang memungkinkan itu perlu ditutup, seperti bagian yang mengeluarkan cairan atau sebagainya. Nah, itu kita pasangkan roknya terlebih dahulu. Setelah itu kita pasangkan bajunya. Nah, karena di sini masih ada kain yang masih melekat setelah memandikan si mayit tadi, jadi kain ini kita keluarkan karena ini bukan bagian dari kain kafan. Jadi kita tarik keluar. Nah, setelah itu barulah kita rapikan. Dan barulah kita pasangkan mukenahnya, bagian jilbabnya. Nah, barulah kita satukan bagian dua lapisan untuk bagian luar tadi. Setengah bagian atas kita putar ke arah kanan, dan setengahnya lagi kita putar ke arah kiri. Nah, setelah itu barulah kita pasangkan talinya. Pertama itu bagian ujung kepala. Saat kita mengikatnya, itu talinya kita beratkan ke sebelah kiri untuk memudahkan saat membukanya di liang lahat nanti. Kemudian di leher, maksudnya bagian sedekap tangan, bagian lutut, dan yang terakhir di bagian ujung kaki.
apakah sudah selesai ya? Kita selesai untuk mengafani jenazah. Jadi untuk jenazahnya bisa kita lihat detailnya seperti ini kalau dari atas. Lebih kurang seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menyolatkan jenazah. Apabila jenazahnya perempuan, maka posisi imam tepat berada setentang dengan pinggang si jenazah. Selanjutnya, dalam menyolatkan jenazah, yang pertama kita itu berniat karena Allah. Yang kedua, kita takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca salat Nabi. Takbir ketiga doa untuk si mayit. Yang keempat takbir keempat itu doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qina fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, setelah kita memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, maka langkah terakhir yaitu kita akan mengkebumikan atau menguburkan jenazah. Sebelum itu kita harus persiapkan dan kita pastikan liang lahat ini dibuat agak dalam sehingga tidak tercium lagi baunya oleh binatang pemakan bangkai seperti anjing, babi, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita akan angkat jenazah. Saat kita mengangkat jenazah, maka kita membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kita angkat secara perlahan. Kemudian kita miringkan jenazah ke sebelah kanan menghadap kiblat. Kemudian kita lepaskan tali dan kita buka kain yang menutupi pipi dan kemudian kita beri bantalan sehingga wajah jenazah ini dapat dikatakan bersatu dengan tanah. Setelah itu kita tutup dengan papan.
Dan setelah itu barulah kita tutup kuburannya. Kita padatkan, kemudian kita buat agak meninggi. Kira-kira 1 jengkal. Kemudian kita buat agak meninggi kira-kira 1 jengkal untuk menandakan bahwa ini adalah kuburan. Setelah itu kita beri tanda seperti batu atau tanah di bagian kepala dan bagian kaki. طيب يمكن هذا مني شكرا لحسن اهتمامكم وعفوا على كل خطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.